Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran biologi bersama Ibu. Nah, di kesempatan topik kali ini kita masuk ke topik baru setelah jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa gabungan dari sel itu akan membentuk jaringan. Sedangkan gabungan dari jaringan ini nantinya akan menyusun sebuah organ. Nah, untuk kompetensi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah siswa dapat mengaitkan struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami struktur organ penyusun tubuh tumbuhan, yaitu akar, batang, daun dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat memahami perbedaan berbagai jenis organ penyusun tubuh tumbuhan, akar, batang, daun dengan jelas. Dan yang terakhir adalah siswa dapat memahami fungsi dari masing-masing organ penyusun tubuh tumbuhan, akar, batang, daun dengan baik. Nah, organ penyusun tumbuhan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu organ nutritif dan organ reproduktif. Apa itu organ nutritif dan organ reproduktif? Jadi, organ nutritif ini merupakan organ-organ yang berhubungan dengan penyusunan makanan atau organ yang berhubungan dengan proses memproduksi si makanan itu sendiri. Contohnya adalah batang, akar, dan daun. Sementara organ reproduktif merupakan organ-organ yang berhubungan dengan perkembangbiakan atau proses reproduksi. Seperti contohnya itu organ berupa bunga, buah, dan biji. Nah, untuk organ penyusun tumbuhan ini kita akan bagi menjadi dua pertemuan, yaitu untuk yang pertemuan pertama akan membahas organ nutritif dan yang pertemuan berikutnya kita akan membahas organ reproduktif. Nah, organ nutritif yang pertama itu ada akar. Akar itu berasal dari akar lembaga atau calon akar yang disebut sebagai radikula. Bagian organ tanaman ini biasanya berada di dalam tanah, tidak berbuku-buku, tidak beruas, maksudnya itu tidak memiliki ruas seperti contohnya pada batang. Nah, akar ini tidak memiliki ruas seperti itu. Tumbuh terus pada bagian ujung, bentuknya seringkali meruncing. Nah, ini gunanya untuk menembus di dalam tanah. Fungsi akar itu yang pertama memperkuat berdirinya tumbuhan, yang kedua menyerap air dan juga zat-zat makanan, yang ketiga itu mengangkut air dan juga zat-zat makanan, dan yang keempat penimbun cadangan makanan. Jadi fungsi dalam mengangkut air dan zat-zat makanan itu tidak hanya ada pada batang. Air dan zat-zat makanan yang diperoleh dari tanah itu juga ada bagian pengangkutnya di dalam akar untuk ditransmisikan ke batang. Jadi fungsinya akar itu juga ada pengangkut air dan juga zat-zat makanan. Sementara yang penimbun cadangan makanan ini fungsi akar yang berdiferensiasi atau bermodifikasi sehingga dia dapat menimbun cadangan makanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi atau bagian fisik dari si penyusun akar. Nah, bagian-bagian akar umumnya itu dapat dibedakan menjadi yang pertama ada leher akar atau pangkal akar. Nah, bagian ini merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Jadi, perbatasan antara akar dengan batang. Bagian pangkalnya yang berdekatan dengan bagian batang itu merupakan leher akar. Kemudian yang kedua, ujung akar. Nah, ini biasanya terletak di paling bawah atau berdekatan dengan di dalam tanah. Nah, ini merupakan bagian akar yang paling muda, terdiri atas meristem apikal seperti yang sudah kita pelajari di jenis-jenis jaringan kemarin, bahwa meristem apikal ini ada pada ujung akar dan ujung batang, sehingga jaringannya masih terus melakukan pertumbuhan. Dia akan terus membelah sel-selnya sehingga akar tersebut akan semakin bertumbuh dan semakin dalam menembus ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga,
Bagian-bagian akar itu ada batang akar. Nah, bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Si batang akar ini seringkali juga disebut sebagai akar primer atau akar pokok. Kemudian bagian yang keempat itu ada cabang-cabang akar. Ini merupakan bagian akar yang tidak berhubungan dengan pangkal batang. Artinya si cabang akar ini merupakan percabangan dari si akar pokok atau si batang akar itu. Bisa dilihat di gambar. Jadi si akar pokok itu melakukan percabangan. Percabangannya itu disebut sebagai cabang akar. Kemudian nanti cabang akar ini akan bercabang lagi. Percabangannya disebut sebagai nomor 5 itu serabut akar. Selanjutnya ada bagian rambut-rambut akar. Ini merupakan daerah akar yang berfungsi sebagai perluasan permukaan dari lapisan epidermis akar yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Nah, bagian akar yang terakhir itu ada tudung akar. Bagian ini merupakan bagian yang terletak paling ujung dan berfungsi untuk melapisi si ujung akar ini. Jadi dapat terlindungi dari kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Nah, kalau kita sudah mempelajari bagian fisiknya, kita akan mempelajari bagian dalam atau struktur ketika akar itu misalnya disayat. Nah, itu bagian-bagian penyusunnya ada apa saja. Nah, ini yang disebut sebagai bagian anatomi penyusun akar. Sambil Ibu menjelaskan di tulisan yang sebelah kiri, bisa sambil dilihat pada gambar sehingga nanti pemahamannya lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Jadi epidermis ini merupakan jaringan yang selalu ada. Ya, selalu ada. Jadi si epidermis ini merupakan jaringan yang selalu ada di lapisan terluar seluruh organ tumbuhan. Nah, tersusun dari sel-sel tubular yang rapat tanpa ruang antar sel. Sebagian sel epidermis akan membentuk rambut akar dengan pemanjangan lateral. Rambut akar merupakan modifikasi dari sel epidermis akar. Kemudian bagian yang kedua itu ada korteks. Korteks ini merupakan sel parenkim atau sel dasar. Lapisan terdalam dari korteks dapat terdiferensiasi menjadi endodermis. Sedangkan lapisan terluar korteks di bawah epidermis dapat terdiferensiasi sebagai eksodermis, yaitu suatu jenis hipodermis dengan dinding bersuberin. Kemudian ada struktur endodermis yang tadinya merupakan diferensiasi dari lapisan korteks terdalam. Nah, endodermis ini tersusun atas sel-sel yang mengalami penebalan dari zat gabus atau suberin dan lignin membentuk deretan seperti pita yang disebut sebagai pita Kaspari. Kemudian tidak kalah penting ada jaringan vaskular atau jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat hara atau mineral dari dalam tanah menuju ke bagian organ berikutnya yaitu batang. Nah, ini ada xilem dan juga floem. Kemudian struktur yang berikutnya ada perisikel. Ini merupakan lapisan sesudah endodermis. Perisikel ini memiliki kemampuan untuk pertumbuhan meristematis dan menghasilkan primordia akar lateral pada dikotil, bagian-bagian kambium vaskular, dan biasanya meristem gabus yaitu velogen. Nah, di sini di gambar itu ada juga root cap. Nah, ini yang merupakan tudung akar atau sebagai pelindung dari si root apical meristem atau pelindung dari si ujung akar, berfungsi untuk melindungi si ujung ketika menembus ke dalam tanah sehingga dia tidak mengalami kerusakan mekanis. Nah, ini merupakan perbedaan antara anatomi akar monokotil dan juga akar dikotil. Biasanya ini seringkali kalau zamannya Ibu itu seringkali keluar di ujian waktu SMA. Jadi biasanya gambarnya itu nanti keterangannya itu dihapus diganti dengan angka-angka. Kemudian kita disuruh melengkapi nomor tersebut seperti itu. Jadi sebisa mungkin dipahami, tidak perlu dihafalkan, tapi kalau paham bagian-bagiannya maka bisa menyebutkan.
Nah, akar monokotil itu umumnya adalah akarnya berupa serabut, kemudian terdiri atas beberapa lapis sel berdinding tebal dan hanya berfungsi membentuk akar cabang. Jadi, si akar pada monokotil itu dia tidak memiliki akar primer atau akar pokok. Dia seluruhnya merupakan akar-akar cabang yang bercabang langsung dari si dari pangkal akarnya. Kemudian si lemnya pada monokotil tergolong eksak, kemudian akar monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder sehingga ini artinya dia tidak memiliki kambium. Kemudian silem dan floemnya berselang-seling membentuk lingkaran. Sedangkan ciri-ciri pada akar dikotil biasanya dia adalah akar tunggang atau memiliki akar pokok dan akar primer. Nah, untuk kekuatannya dari akar serabut dan akar tunggang itu biasanya lebih kuat si akar tunggang karena dia memiliki akar pokok. Lalu masih ditunjang dengan adanya cabang-cabang akar, serabut akar, seperti itu. Kemudian dia terdiri atas lapis sel berdinding tebal serta berfungsi membentuk akar cabang dan kambium gabus. Jumlah berkas silem bervariasi sehingga silem primer, diark, triark, tetrak, pentrak, dan heksak. Akar dikotil mengalami pertumbuhan sekunder sehingga dia memiliki kambium. Kemudian silem berbentuk seperti bintang di pusat akar dan dikelilingi oleh floem. Nah, organ penyusun tumbuhan berikutnya itu adalah batang. Nah, ciri-ciri pada batang ini dia adalah berbentuk panjang bulat silinder, selalu bersifat aktinomorf. Kemudian yang kedua terdiri atas nodus dan internodus. Untuk memahami pengertian dari nodus dan internodus, kalian bisa melihat pada gambar jagung. Nah, bagian yang diduduki oleh daun itu disebut sebagai nodus. Sedangkan jarak antara nodus satu dengan nodus yang lain itu disebut internodus atau bagian ruasnya. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah tumbuh menuju arah matahari. Meristem di bagian ujungnya yaitu meristem apikal. Kemudian dia dapat mengadakan percabangan, ini biasanya adalah batang dikotil. Kemudian berfungsi untuk mendukung bagian tumbuhan di atas tanah. Percabangannya itu berfungsi untuk memperluas bidang asimilasi. Dia berfungsi juga sebagai jalur pengangkutan dan tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, gambar yang Ibu sediakan itu merupakan contoh, ada yang batang dikotil, kemudian contoh batang herbaceus, seperti contohnya pada batang bayam. Kemudian ini yang bagian bawah sisi kanan ini merupakan contoh jenis dari batang yaitu roset batang. Jadi batangnya itu berjejal-jejal seperti itu. Kemudian ada juga contoh dari batang monokotil yaitu pada jagung. Nah, ini contoh perkembangan batang. Nah, itu yang nodus dan internodus pada gambar A. Jadi si nodus ini pendukung bagian ruas yang sebagai tempat duduknya daun. Sedangkan kalau internodus itu sela antara nodus satu dengan nodus yang lain. Nah, bagian batang itu ada 3. Yang pertama ada zona meristematik. Itu contohnya kalau di bagian bawah sebelah kanan gambarnya itu di bawahnya yang B itu zona meristematis itu zona yang atas karena ada meristem apikal yang selalu melakukan pembelahan sel. Kemudian ada daerah pemanjangan itu daerah yang tengah dan ada zona diferensiasi atau zona pematangan itu ada di bagian bawah. Selanjutnya ada jaringan penyusun batang. Nah, jaringan yang selalu ada di bagian terluar yaitu jaringan epidermis. Nah, umumnya ini terdiri atas satu lapisan sel. Biasanya ada yang memiliki kutikula. Kemudian merupakan jaringan hidup dan mampu bermitosis pada saat tekanan dalam batang meningkat karena adanya penambahan jaringan di dalam batang. Karena pada batang dikotil itu kan dia mengalami
penebalan atau pertumbuhan sekunder. Jadi jaringannya akan terus bertambah sehingga fungsi si epidermis ini dia merupakan jaringan hidup. Sehingga ketika terjadi tekanan dalam batang itu dia akan meningkat. Maksudnya dia mampu bermitosis gitu. Kemudian ada korteks. Korteks batang ini umumnya terdiri atas parenkima dan memiliki kloroplas. Pada tumbuhan akuatik, parenkim dalam korteks seringkali berupa erenkima atau parenkim udara. Bagian tepi dari korteks umumnya mengandung kolenkim. Kemudian ada empulur, merupakan tubuh silindris dari jaringan di bagian tengah batang yang dikelilingi oleh jaringan pembuluh atau jaringan vaskular atau jaringan pengangkut. Sama saja ini artinya. Kemudian sistem pembuluh terdiri atas silinder bercelah dan bagian tengahnya disebut empulur. Terdapat dua tepi jaringan pembuluh yaitu floem dan xilem. Nah, ini merupakan struktur penyusun batang monokotil. Secara umum, dia ada jaringan epidermis, vaskular, jaringan dasar atau parenkim, dan jaringan pengangkut. Nah, ini merupakan struktur penyusun batang yang dikotil. Kalau dikotil itu biasanya secara umum terdiri atas epidermis, korteks, kambium. Nah, ini poin pentingnya, kambium. Kemudian yang keempat ada jaringan pengangkut. Ini merupakan perbedaan struktur dari si batang monokotil dan batang dikotil dalam hal anatominya. Kalau batang monokotil itu dia tidak bercabang. Kemudian letak jaringan pengangkutnya tersebar. Kambium tidak ada sehingga dia tidak memiliki pertumbuhan sekunder. Kemudian tipe jaringan pengangkutnya kolateral tertutup. Empulur meluas hingga akar dan batang serta diapit oleh xilem dan floem secara berselang-seling. Sedangkan ciri pada batang dikotil, batangnya melakukan percabangan, letak jaringan pengangkutnya teratur, ada kambium sehingga ada pertumbuhan sekunder, dia memiliki penebalan. Tipe jaringan pengangkutnya kolateral terbuka, empulur terdapat di pusat batang, ditemukan pada batang yang masih muda atau tumbuhan yang tidak berkayu. Nah, ini kita masuk ke organ penyusun tumbuhan yang bagian nutritif. Yang ketiga yaitu adalah daun. Nah, daun umumnya kaya akan zat hijau daun atau klorofil. Klorofil ini terletak di bagian kloroplas. Fungsi daun diantaranya adalah pengambilan zat makanan atau resorpsi, pengolahan zat makanan atau asimilasi, penguapan air atau transpirasi, dan respirasi. Respirasi itu proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang pada tumbuhan. Nah, daun itu dikatakan lengkap apabila dia mempunyai tiga bagian, yaitu ada upih daun atau pelepah, yang kedua ada tangkai daun, dan yang ketiga ada helaian daun. Contohnya itu pada daun pisang, dia punya pelepah, punya tangkai, dan punya helaian. Kalau daun mangga dia hanya punya tangkai sama helaian, jadi dia dikatakan daun tidak lengkap. Kemudian alat tambahan pada daun ini contohnya stipula, selaput bumbung, dan juga ligula. Morfologi daun. Jadi kalau dilihat berdasarkan pertulangan daun, itu daun bisa dibedakan atas pertulangan daun menyirip, menjari, melengkung, dan juga sejajar. Sedangkan kalau berdasarkan jumlahnya, itu dibedakan atas daun tunggal dan daun majemuk. Apa itu daun tunggal? Daun tunggal itu ketika satu tangkai daun, itu hanya diduduki oleh satu helaian daun. Contohnya itu pada daun mangga. Sedangkan kalau daun majemuk itu adalah satu tangkai daun, dia melakukan percabangan lagi dan setiap percabangannya itu diduduki oleh lebih dari satu helai daun. Contohnya adalah daun putri malu, sehingga dia disebut sebagai daun majemuk.
Nah, ini merupakan jaringan penyusun pada daun. Ada jaringan epidermal yang terdiri atas jaringan epidermis dan derivat epidermis, ada jaringan mesofil, jaringan pembuluh, jaringan penguat, dan juga jaringan sekretori. Jaringan sekretori ini adalah jaringan yang mampu menghasilkan sekret. Sekretnya itu bisa berupa minyak atau kelenjar seperti itu. Ini contoh adalah struktur anatomi dari daun dikotil. Poin pentingnya dari struktur anatomi ini bisa kita lihat bahwa si parenkim atau jaringan mesofil pada daun itu dia dapat terdiferensiasi menjadi jaringan palisade parenkim dan spongi parenkim atau parenkim spon. Sedangkan bisa kita bandingkan dengan si struktur daun monokotil, kalau si jaringan mesofilnya itu tidak berdiferensiasi, jadi dia masih berupa jaringan mesofil saja. Berbeda dengan si dikotil tadi, dia terdiferensiasi mesofilnya menjadi parenkim palisade dan juga parenkim spons. Ini untuk perbedaan daun monokotil dan daun dikotil berdasarkan tipe pertulangan daun. Kalau monokotil itu biasanya daunnya berupa sejajar atau melengkung, kalau dikotil menyirip atau menjari. Tipe jaringan angkutnya kolateral tertutup, kalau dikotil kolateral terbuka. Mesofilnya dia tidak terdiferensiasi, kalau dikotil terdiferensiasi menjadi palisade dan juga spons. Nah, ini merupakan perkembangan dari daun monokotil dan juga perkembangan dari daun dikotil. Kalau perkembangan area daerah pada antiklinal dan perikinal, kalau pada monokotil itu bisa kita lihat pada bagian warna merah, dia dari 1 ke 5 dia akan membentuk daun sejajar. Sedangkan kalau di bagian dikotil dia ada bagian bladnya itu atau helayanya itu berlanjut menjadi ada yang menjorong seperti itu atau berlekak-lekuk, sehingga pada perkembangan daun dikotil itu biasanya adalah tipe daunnya menyirip atau juga menjari, berbeda dengan si monokotil yang biasanya berupa sejajar. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.